Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Cakrawala bersinar semakin terang. Pagi hari merambat datang. Kuda-kuda yang ditunggangi oleh sepasang manusia berlainan jenis, Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu, ikut beristirahat seperti halnya tuannya. Kesempatan itu digunakan oleh makhluk bertenaga besar itu untuk merumput. Pinaka Swasti Ratu tidak merasa segan menceritakan kisah yang dialaminya. Keinginan agar ayahnya dapat menjadi suaminya sungguh terasa aneh menurut Kameswara. Sulit untuk dimengerti. Bagaimana mungkin di dalam hatimu bisa tumbuh perasaan semacam itu? Mengapa kau bisa berpikir tidak wajar seperti itu? Kau mengatakan tidak wajar? Iya, tidak wajar. Iya, memang tidak wajar. Bahkan andai kata aku tanyakan kepada orang lain, mungkin orang itu akan mengatakan, aku telah dihinggapi penyakit gila atau tidak waras. Kameswara, selama ini orang yang paling dekat dengan diriku adalah ayahku. Orang yang paling aku kagumi karena kesabarannya. Orang yang paling aku kagumi karena ketulusan cintanya kepada ibuku yang telah lama sekali pergi. Ibuku meninggal karena melahirkan aku. Dan sejauh ini, sepanjang usiaku sendiri, ayahku tetap tidak bisa melupakan ibuku. Selalu menyebut nama ibuku sepanjang waktu, seakan-akan menjadi bagian dari setiap desah nafasnya. Ibuku bernama Luh Saraswati. Konon, ibuku masih mengalir garis keturunan Prabu Airlangga. Bagaimana sampai terjadi kau menginginkan ayahmu menjadi suamimu? Iya, akan kuceritakan kepadamu sampai sekecil-kecilnya, sejauh mana hubunganku dengan ayahku. Dengan harapan kau dapat mengerti dengan jelas duduk persoalannya. Suatu hari, di waktu malam, sebelum ayah pergi meninggalkanku, seperti biasanya. Kau sungguh cantik, Luh. Di mataku, tidak ada yang dapat menandingi kecantikanmu. Bidadari juga tidak. Luh Saraswati, aku sangat bangga dapat memilikimu. Oh, Luh Saras, dekaplah dadaku. Dekatlah denganku. Jangan kau pergi, Luh. Luh Saras. Ayah mengigau. Ayah menyebut-nyebut nama ibu. Luh. Kasihan ayah. Dengan rasa iba, Pinaka Swasti Ratu mendekati ayahnya. Dipandanginya ayahnya, dan dengan perlahan-lahan digenggam tangannya. Luh Saras, tanganmu begitu lembut. Lembut bagaikan sutra. Luh, tanganmu adalah tanganku, karena kau milikku. Luh Saras, Luh Saras,
menciumi tanganku. Aku dianggapnya ibu. Bagaimana ini? Mula-mula Pinaka Swasti Ratu agak gemetar. Tetapi kemudian dia membiarkan tangannya diciumi oleh ayahnya. Berulang kali jari-jari lembut itu dikecupnya. Ayah memeluk diriku. Apa yang harus kuperbuat? Ayah. Pinaka Swasti Ratu membiarkan tubuhnya dipeluk, dicium oleh ayahnya. Entah karena apa, seakan-akan ia larut dalam duka ayahnya. Ayah. Ayah. Loh, Saras. Loh, Saras. Loh, Saras. Tubuhmu begitu indah. Aku sangat mencintaimu, Saras. Ayah. Ayah. Oh, kau anakku. Kau Pinaka Swasti Ratu. Apa yang telah ayah perbuat? Ayah. Ayah. Urang, ayah Pinaka Swasti Ratu tersentak kaget. Matanya terbelalak lebar-lebar. Ia tidak mengerti apa yang telah diperbuatnya di hadapan seorang wanita tanpa busana yang diam terpana. Dia sadar, ternyata yang dicumpuinya bukan istrinya, melainkan anaknya. Kemudian Galuh Urang bangkit dari tempat tidurnya. Oh, para dewa, apa yang telah aku perbuat terhadap anakku? Ampunilah aku. Ayah sangat menyesal dengan apa yang hampir saja dilakukannya kepadaku. Dan aku pun menjadi bingung. Aku tidak tahu bagaimana aku harus bersikap. Karena peristiwa itulah, keesokan harinya, aku kehilangan ayahku. Ayah pergi dengan meninggalkan kalung ini. Bukankah dengan kalung itu, berarti ayahmu telah menugaskan kepadamu untuk melanjutkan memimpin perguruan Widara Kandangan? Perasaanku tidak mengatakan demikian, Kameswara. Aku merasa belum siap untuk memimpin perguruan. Tapi aku harus menerimanya selama ayahku ada. Kelak kalau ayah telah berhasil aku temukan, kalung ini akan aku kembalikan kepadanya. Oh, pengalamanmu sangat menarik sekali, Pinaka. Dan aku bisa memaklumi kalau di dalam hatimu tumbuh perasaan semacam itu. Namun, mungkin ada manfaatnya bila aku memberimu nasihat untuk tidak terlalu berlarut-larut kau dihinggapi oleh sikap yang jelas tidak benar. Campakkanlah angan-anganmu untuk menjadikan ayahmu sebagai suamimu. Kameswara, bagaimana dengan dirimu? Aku dengar kau mencintai Rahastri Kandi, anak kakakmu. Apa benar? Benar. Aku telah menceritakan pengalaman pribadiku. Aku ingin dengar cerita tentang dirimu. Cerita yang sangat tidak menarik. Bahkan mungkin sangat memuakkan. Aku tetap akan mendengarkannya. Ceritakanlah. Kisah cintanya dengan keponakannya. Hubungannya dengan yang selama ia kenal sebagai ayahnya Ki Ageng Pesanggaran. Dan yang terakhir adalah orang yang memberitahu siapa dia sebenarnya. Kau sangat merindukan dapat bertemu dengan kedua orang tuamu. Rindu? Tidak. Aku hanya ingin menemuinya. Dan ingin bertanya, mengapa mereka telah mencampakkan aku begitu nistanya? Mengapa tidak kau cari alasannya? Mengapa ayah dan ibumu sampai tidak merawatmu? Mungkin mereka sangat terpaksa menyerahkanmu kepada Ki Ageng Pesanggaran. Mungkin ayah dan ibumu punya alasan tertentu yang mungkin justru sangat baik untuk perkembangan kehidupanmu. Bukankah pada kenyataannya kau berada di dalam asuhan orang lain yang justru sangat melimpahimu dengan kasih sayang? Tidak. Aku tidak merasa bangga mendapat kesempatan mengecap kehidupan di dunia ini. Aku justru tidak mengerti mengapa aku harus mengalami perjalanan hidup seperti ini. Maksudmu? Aku tidak minta dilahirkan ke dunia ini. Aku tidak menghendaki dan menginginkannya.
Tetapi mengapa setelah mereka lahirkan, mereka ingkar akan tanggung jawabnya kepada anak yang telah dilahirkannya? Aku membayangkan sesuatu yang sangat memuakkan. Jangan-jangan aku terlahir dari permainan asmara yang tidak direstui oleh para dewa-dewa. Kau telah diracuni angan-anganmu sendiri. Kau melihat ayahmu, Rahastri? Ayah tengah membersihkan diri di pakiwan, Bi. Apakah kau melihat eyangmu? Tidak. Kulihat pintu kamarnya masih tertutup. Kalau Paman Haryo Panumping? Paman Haryo Panumping ada di Sanggar Kanuragan. Rahastri, Ya, kau ikut aku. Mari kita temui Paman Haryo Panumping. baik, Bi. Paman? Ada apa, Kensiwi? Maaf, Paman. Aku ingin bertanya soal ayah. Ayahmu telah pergi, Kensiwi. Jadi, benar ayah telah pergi? Benarkah itu? Kenapa ayah tidak memberitahu aku? Kenapa, Paman? Sudahlah, Kensiwi. Jangan merasa khawatir yang terlampau berlebihan. Ayahmu tidak sedang pergi untuk sesuatu yang membahayakannya. Paman bohong. Pasti ayah pergi untuk menemui Boja Pradata yang disebut-sebut oleh Paman Paraji Gading. Pasti ayah pergi ke atas air terjun Kambang Ayun. Untuk keperluan apakah, Paman? Katakan, Paman. Katakan. Bibi. Bibi Kensiwi. Jangan menangis, Bi. Ada apa ini? Mengapa pada menangis? Ayah pergi, Kakang. Ayah pergi tanpa meninggalkan pesan apapun pada anak-anaknya. Sedangkan Paman Haryo Panumping tidak mau cerita pun. Aku tidak akan membiarkan ayahku menghadapi bahaya sendiri. Meski aku belum tahu di mana letak Kambang Ayun, aku akan mencarinya. Aku benar-benar berada di simpang jalan Maisa Beranjangan. Apakah kau juga akan memaksaku? Aku bisa memaklumi, Paman. Namun, aku mempunyai pendirian seperti adikku. Sebaiknya aku menyusul ayah. Firasatku mengatakan, ayah tengah menghadapi bahaya di tempat yang bernama Kambang Ayun. Itu bisa aku mengerti dengan keputusan ayah yang tiba-tiba ingin mundur dari perguruan. Maaf, Paman. Perguruan Pesanggaran sekarang sepenuhnya berada di tangan Paman. Silakan Paman mengatur dan memimpinnya. Rahastri, mari kita pulang. Segar sekali. Air sungai ini dingin, tetapi rasanya menyegarkan sekali. Pinaka Swasti Ratu yang sedang mandi di sungai sama sekali tidak menyadari ada seseorang yang mengendap-endap, bahkan berhasil mengambil pakaiannya. Sedemikian terlenanya dia dengan sejuknya air sungai,
gadis itu tidak menyadari bahwa keindahan tubuhnya telah membuat lelaki itu mabuk kepayang. Gadis itu terkejut bukan kepalang ketika akhirnya dia mengetahui ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Kurang ajar. Siapa kau? Mengapa kau membenamkan diri ke dalam air, Cahayu? Kau tidak akan kehilangan secuil pun dari tubuhmu kalau kau tetap memamerkannya kepadaku. Para setan alas, pergi kau! Pergi? Jangan. Bagaimana kalau aku ikut mandi saja? Ngajar, pergi kau! Sayang sekali, Cahayu. Aku sudah kebacut kasmaran dengan keayuanmu, kecantikan tubuhmu. Sayang dan mubazir sekali kalau kecantikan itu tidak dinikmati. Kameswara! Tolong aku! Jadi, ada kawanmu di sekitar sini. Suruh dia datang ke sini, biar aku hajar dan aku ikat. Agar dia dapat melihat bagaimana aku berenang bersamamu. Kameswara! Kameswara yang sedang tidur-tiduran di atas rumput mendengar teriakan Pinaka Swasti Ratu. Panca inderanya yang terlatih membuat pemuda itu begitu sigap dan segera melompat mendekati sungai di mana Pinaka Swasti Ratu sedang kalang kabut menghadapi pemuda berandalan yang memperhatikan tubuhnya terus-menerus sambil tertawa-tawa. Kurang ajar. Siapa kau? Berani-beraninya mengintip orang mandi. Tidak tahu malu. Terimalah ini. Kau tidak apa-apa, Pinaka? Jangan melihat ke arahku. Kalau kau berani melihat, aku akan menganggapmu kau sama dengan orang itu. Maaf, Pinaka. Aku lupa bahwa kau tidak mengenakan pakaian. Baiklah, aku akan kembali ke tempatku menunggu. Tunggu. Kau harus mengambilkan pakaianku dulu. Bukankah itu berarti... Jangan bingung, Kameswara. Kameswara mengambilkan pakaian Pinaka Swasti Ratu, kemudian menyerahkannya dengan berpaling dan memejamkan matanya. Setelah Kameswara pergi, gadis itu segera mengenakan pakaiannya. Dasar laki-laki hidung belang. Tidak tahu diri. Bikin susah saja. Kemampuannya tidak seberapa, tapi sok tahu. Dasar tidak berpendidikan. Orang itu masih pingsan. Dia tidak mendengar apa yang kau umpatkan. Andai kata aku sedang berpakaian lengkap, orang itu tidak akan sempat mengobrol ucap. Aku tidak perlu minta tolong kepadamu, Kameswara. Orang ini telah berani mengintip aku mandi. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membuatnya jerah. Ia harus mendapatkan pelajaran yang setimpal. Mau kemana kau? Mencari daun talas. Tidak beberapa lama kemudian, Pinaka Swasti Ratu kembali sambil membawa air yang dibungkus dengan daun talas. Kameswara melihatnya dengan terheran-heran. Bagus. Jangan terlalu lama kau tidur, Kisanak. Kau harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kau lakukan. Dadaku sakit. Aduh. Dadamu sakit? Aku tidak keberatan untuk menambahnya agar lebih sakit lagi. Nah, terimalah. Orang itu menggelepar-gelepar kesakitan.
Ia meraung-raung karena dadanya yang bidang penuh bulu-bulu itu ditekan gadis itu dengan sekeras-kerasnya. Jawab pertanyaanku dengan sejujurnya. Baik. Siapa namamu? Aku... Cepat! Namaku Mondrogini. Siapa kau sebenarnya? Aku salah seorang perampok yang menamakan diri Serigala dari Padang Karautan. Ternyata kau begundal tengik. Kenapa kau berkeliaran sampai sejauh ini? Bukankah Padang Karautan jauh dari sini? Apa yang kau lakukan di sini? Kami tidak melakukan apa-apa. Bohong. Apa kau sering mengintip orang mandi? Tidak. Baru kali ini aku melakukannya. Baru kali ini? Tidak. Maksudku 2 kali. Ya, 2 kali. Bukan. 3 kali. Ya, benar. 3 kali. Benar. Jangan. Aku akan mengaku dengan sejujurnya. Aku sering sekali melakukannya. Bahkan bukan sekedar mengintip, tetapi memaksa mandi bersamanya. Kau nodai banyak gadis dan kau rusak rumah tangga orang? Iya. Bagus. Aku suka dengan jawaban itu. Dengan cepat sekali, gadis itu mencabut pisaunya dan ditusukkannya pada kelamin lelaki yang terlentang di hadapannya itu. Orang itu menjerit-jerit kesakitan. Pergi kau begundal tengik. Sebelum berubah pikiran justru ingin membunuhmu. Ayo cepat pergi. Mengapa kau begitu ganas, Pinaka? Oh, kau salahkan aku. Sekarang cobalah renungkan. Apakah kau sempat membayangkan bagaimana sepak terjang orang itu? Berapa jumlah wanita dan para gadis yang telah dinodainya? Aku tidak membunuhnya, itu sudah bagus. Dengan memotong kemaluannya, berarti si begundal itu tidak bisa lagi mengumbar nafsunya. Sudahlah, kita jangan memikirkan hal itu. Sebaiknya sekarang kita ikuti orang itu. Aku tertarik dengan kehadiran orang-orang dari Padang Karautan yang berkeliaran di daerah ini. Makanya tadi sengaja aku lepaskan dia. Baiklah, kalau menurutmu begitu. Tetapi bagaimana dengan kuda-kuda tunggangan kita? Tinggalkan saja dulu di sini. Ayo Kameswara. Ternyata tidak jauh dari tempat kedua anak muda itu berada, di antara padang ilalang, hamparan tegalan yang luas, berdiri sebuah tenda besar. Ternyata benar dugaanku. Orang itu tidak sendirian. Perampok-perampok dari Padang Karautan yang menamakan diri mereka Serigala Karautan biasa berkelompok. Mereka mendatangi Mondrogini. Kameswara, mari kita buat mereka kocar-kacir. Aku sangat muak kepada begundal-begundal itu. Pinaka, bukan aku bermaksud tidak menyetujui harus berurusan dengan mereka. Akan tetapi kau sendiri tengah melakukan perjalanan yang membutuhkan waktu. Kau harus segera sampai di Paralingga. Kita hanya membuang waktu sedikit saja untuk menolong orang-orang yang menjadi sasaran pemuas nafsu begundal-begundal itu. Lihat Kameswara, nampaknya orang yang baru keluar dari kemah adalah pemimpin begundal-begundal itu. Paman Parajikading. Mata Kameswara terbelalak. Meskipun Kameswara mengucak matanya berkali-kali, namun yang dilihatnya adalah pamannya sendiri, tetap Parajikading. Orang itu pamanku. Orang yang semalam kita lihat di bendungan. Aku tidak menyangka kalau paman bergaul dengan mereka. Pinaka, kau yakin kalau mereka adalah begundal dari Padang Karautan? Iya, aku yakin. Lalu mengapa pamanku bisa bersama mereka? Menilik keadaannya, itulah sikap pamanmu sebenarnya. Apa yang kau lihat selama ini adalah kepalsuannya. Melihat keadaan pemuda yang berkacak pinggang di sampingnya, barangkali orang itu yang disebut-sebut Hesti Rajasa. Iya, agaknya memang demikian. Dua anak muda itu melihat Mondrogini yang bersimbah darah menuding ke arah di mana ia dilukai. Kemudian Parajikading bersama pemuda di sampingnya itu, serta beberapa orang lainnya, bergegas menuju arah yang ditunjuk Mondrogini.
Melihat mereka akan melewati tempat mereka berada, kedua anak muda itu segera membenamkan diri ke dalam rimpunnya alang-alang. Nah, apa yang akan dilakukan Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu? Mengapa para Jigading berada di antara mereka yang menamakan dirinya serigala dari padang karautan? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisahnya dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.